Ya, Bu Vika juga udah masuk. Saya tuh pikir Bu Vika weekend begini tuh repot banget, jadi saya nggak ganggu. Ternyata Bu Vika udah masuk. Selamat siang Bapak Ibu. Siang ya Mbak Vik. Selamat siang, Bu Vika. Bu Vika minta tolong ditambat ya Bu Vika. Iya Bu. Vika ini tambat yang mantap kok Bapak Ibu. Dan pertemuan-pertemuan kita ini harus dilaporkan juga ke pemerintah. Ya, kita menunggu. Mungkin bisa difoto Pak Duin, terus dikirim ke grup bahwa sudah ditunggu, supaya tidak ada siaran ulang. Ini Pak Eko di rumah, Pak Eko? Di rumah, Bu. Nah, kalau Pak Eko libur, kalau Sabtu. Iya. Ini jadi, saya datangkan khusus ini Pak Eko loh, Bapak Ibu. Grup Amang yang lain nggak ada, Bu? Tidak, Pak. Jadi Pak Eko, saya, Bu Vika. Karena kalau Sabtu itu meminta hadir itu saya agak... Oh, gitu. Penguji. Saya lihat juga di kelas Pak Eko tuh dan Pak Bambang yang variasinya agak lumayan. Karena ada yang tidak menginput, kayak misalnya yang 5-6, tidak, ini kan ada yang tidak mengisi ya Pak ya. Karena ini boleh kosong, di tempatnya Pak Eko saya temukan. Saya lupa pesertanya, ada. Itu pun juga masih bisa lulus ya Pak ya, kemarin untuk UKIN. Bisa, Bu. Jadi kemarin saya coba untuk ini, untuk eksperimen begitu. Ternyata poin 1-4, andai kata saya kosongnya pun, sistem jalan kok, Bu. Oh, berarti di panduannya benar ya Pak ya? Ketika salah satu terunggah, sudah bisa melakukan penilaian. Cuma mungkin alangkah indahnya kalau lengkap, gitu kan? Kalau diisi lengkap. Iya, betul. Nah, jadi kita, karena kemarin ada pengalaman Bapak Ibu di tahap 3, oleh karena itu Pak Eko kita undang di tahap 4 ini. Biasanya hanya bersama Korbit, begitu Bapak Ibu, karena kadang Korbit, karena apa, terkadang Bapak Ibu yang lain itu sudah punya agenda di hari-hari Sabtu seperti ini. Jadi saya juga tidak enak mengganggu di weekend-nya seperti itu. Jadi untung Pak Eko mau kita ganggu hari ini, Bapak Ibu. Kalau pas bisa longgar gitu, oke, Bu. Kayak Sabtu kemarin kan saya dengan teman-teman Sumba itu. Iya, harusnya kan Sabtu kemarin tuh Pak Eko. Pas Pak Eko mengisi di Unkriswina, saya juga pas halangan itu nemenin suami di rumah sakit itu. Jadi memang nggak bisa. Terus di sana pun molor itu, Bu. Kan sebenarnya hanya 2 jam akhirnya. Ternyata saking asiknya ngomong sampai lebih dari 1 jam itu. Waduh, mereka memang haus ilmu Pak yang di Unkriswina. Ya. Sering bikin acara yang Unkriswina ini Pak. Tapi ini peserta kita kayaknya adanya dari Melak Pak. Sama-sama NTT, tapi dari Melak, Flores, dari Sumba kayaknya nggak ada nih Pak. Ya. Tahap 4 ini. Kemarin ketemu si itu Yuli. Si Yuli, kan pentingnya Pak Eko tuh udah jadi dosen Pak. Dosen sekarang dia. Iya Yuli. Dia ngajak Pak main ke Sumba. Kalau nggak pandemi pasti sudah sampai sana Pak. Ini karena pandemi. Iya, betul. Jadi karena pandemi semuanya via online, mereka betul-betul memanfaatkan pembicara-pembicara dari luar NTT Pak. Salah 3 diminta tahun lalu kita dari Prodi mengisi, terus di tahun lalu juga Pak, mereka mengundang juga dari pendidikan biologi. Tahun ini lagi dari sekolah lab. Jadi mereka betul-betul memanfaatkan dari UN ini segala macam, mumpung online kan Pak, biayanya jauh lebih murah. Iya, kalau harus menghadirkan ke sana,
berlipat-lipat itu biayanya. Iya Pak, tinggi Pak. Pesawatnya saja itu kan taruhlah pulang pergi itu 6 juta, 5 juta, 6 juta. Belum biaya menginapnya, segala macam. Online ini mereka sangat diuntungkan dengan situasi online ini. Bisa mengundang pembicara dari mana saja, webinar begitu. Kemarin yang nyambut rektornya langsung itu Bu. Ibu pakai reng. Kalau itu dekan ya Bu. Oh dekan Bu pakai reng, betul. Kalau kemarin Pak Molly kayaknya. Molly ya. Saya malah sama rektornya belum pernah ketemu Pak. Kalau sama dekannya memang pernah datang ke Prodi. Prodinya dulu juga pernah datang. Ya kemarin dekannya juga ngisi sesi juga kemarin. Oh iya. Bu. Saya lupa nama ibunya tuh. Ini saudara dari Bu Ineke Pakereng Pak. Dosen FTI. Oh itu saudara kandung. Jadi itu sama-sama dari Sumba mereka Pak. Ya, Bapak Ibu bisa mengajak teman-teman segera bergabung. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Sudah 20. Berarti teman-teman mahasiswa 18. 14 lagi. Karena kita ada dengan Bu Vika ini. Kita bertiga. Oh iya, ada Bu Vika. Untuk teman-teman yang Indonesia Timur ini sudah pukul 1 ini. Iya, kalau yang Papua sudah pukul 1 ini. Teman-teman yang di NTT ini yang jamnya makan siang, Pak, pukul 12. Ini Bu Desi yang biasanya koneksinya agak susah sudah bisa gabung nih Bu Desi. Ini sepertinya Bapak Ibu yang lain juga mungkin sudah paham portofolio, sudah mengumpulkannya juga supaya mantap persepsinya nih Pak. Biar dalam satu room semua apa yang menjadi gunda gulana segala macam bisa langsung ditanyakan, semuanya punya persepsi yang sama. Harapannya begitu Pak dengan meeting bersama ini. Iya Bu, juga ini supaya apa yang mereka kerjakan itu benar sehingga nanti pada saat teman-teman menguji itu enak gitu. Karena kalau enggak susah Bu. Oh iya Pak. Kayak kemarin ya Pak, enggak bisa dinilai Bapak Ibu karena fakta integritas tidak diunggah. Iya, kemarin Bapak Ibu mau unggah yang lain-lain itu lengkap, tapi kalau tanpa fakta integritas kita tidak bisa teruskan ya Pak Eko ya. Nggak berani Bu, karena kan syaratnya harus unggah fakta integritas. Kalau kami nekat nilai, nanti kami diketawain oleh orang-orang sana GTK. Iya, tidak sesuai prosedur nanti itu Bapak Ibu. Ini kelompok 3 yang belum kelihatan, Bu Nana belum. Pak Iman. Pak Iman. Pak Iman. Bu Heni kayaknya juga belum. Bu Heni biasanya rajin awal. Selalu nomor 1 Bu Heni, mungkin masih kelas Pak. Hari ini yang awal Bu Yulia malah tadi. Bu Yulia. Saya tuh masih masak tadi Pak, jadinya buka sistem. Buka sistem tinggalin masak dulu, lari. Masak untuk kita hari ini Bu? Untuk yang di rumah Pak. Yang di rumah nih sekarang tuh kalau dulu kan apa ya, kalau makanannya masih sembarangan tuh enggak apa-apa ya Pak. Kita kalau malas ya atau repot GoFood aja. Di luar kondisi begini semuanya harus dimasak Pak. Iya. Karena kalau enggak masalah di pencernaan. Jadi saya masak dulu, maaf ya Bapak Ibu nggak ada makan siang offline. Makan siangnya virtual aja. Virtual di rumah masing-masing. Iya boleh nanti sambil nyenek atau apa silakan Bapak Ibu. Saatnya ini kita diskusi santai. Iya sepertinya mungkin masih pada punya kelas ya.
Saya pikir Sabtu itu pada libur, jadi kita ambil hari Sabtu, Pak Eko. Kalau tahu begini kan kita bisa ambil sesudah jam sholat, jam 7 malam begitu. Tapi kasihan yang di Papua ya Pak, jam 9. Iya. Aduh. Ini padahal teman-teman sebentar lagi sholat ini ya. Iya ya, sholat yang siang. Ini Pak Dwin? 11.15, kita mulai saja ya Pak ya, 3 menit lagi. Pak Dwin biasanya sholat jam berapa ya? Pak Dwin, sholatnya biasa jam berapa Pak? Kalau yang di Surabaya itu 11, sekarang itu 11.20-an. Nah, sebentar lagi itu. Ya beda daerah, beda waktu, Pak. Ya. Aduh, salah nih waktunya nih Pak Eko. Harusnya dari agak pagi ya. Nggak apa-apa, Bu. Toh nanti cuma sebentar sholat loh. Iya. Ya, sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu yang punya kewajiban sholat. Nanti andai kata di pertengahan ini Bapak Ibu mau meninggalkan untuk sholat dulu, dipersilakan ya Bu Sita ya. Iya, betul Pak Eko. Ini kan rekamannya juga ada, nanti bisa kita share juga. Yang terpenting ini kan sesi tanya jawabnya Bapak Ibu. Yang penting sesi situ, dan kita pemaparan awal dulu, terus nanti kita langsung ke sesi Pak Eko berbagi kemarin sebagai penguji, lalu kita di sesi tanya jawab seperti itu. Nah, jadi mungkin nanti ada Bapak Ibu yang harus sholat, silakan, enggak apa-apa. Ini saya merekam kegiatan hari ini, jadi nanti bisa saya bagikan kalau mungkin ada yang terlewat karena harus sholat. Mungkin begitu ya Pak Eko ya? Iya Bu. Ya. Kita 1 menit lagi. Ini sudah 22, jadi 10 lagi. Ini biasanya yang luar Jawa ini Pak yang susah nyambung. Berarti kalau ya. lagi betul bisa jadi yang kelompok 1 yang kelompok luar Jawa nih Pak. Kan itu ada kelompok luar Jawa tuh ada 11 orang Bapak Ibu di kelompok 1. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Karena waktu saya sudah menunjukkan pukul 11.15, mungkin kita mulai saja ya kegiatan kita pada siang hari ini. Mohon sebelum kita mulai kegiatan ini, Pak Dwin pimpin dalam doa, Pak Dwin. Oke, siap. Teman-teman, mari kita berdoa dulu sebelum memulai pertemuan hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih banyak Pak Dwin. Terima kasih banyak Pak Eko sudah meluangkan waktu bersama kami. Dan terima kasih juga Bapak Ibu karena pada waktu weekend-nya sudah dikorbankan untuk kita sama-sama bertemu, berdiskusi terkait portofolio. Bu Fika juga terima kasih. Biasanya Bu Fika weekend itu sangat repot, tapi hari ini hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih Bapak Ibu supaya dalam proses penyiapan portofolio lancar, semuanya memiliki persepsi yang sama, terus kendala-kendala kemarin yang terjadi bisa langsung diantisipasi. Pada tahap 4 ini, khusus tahap 4, tahap 3 kemarin kita tidak mengundang penguji, kali ini kita mengundang penguji Pak Eko, juga nanti akan berbagi terkait pengalaman beliau ketika kemarin menjadi penguji. Ya, mungkin sebelum kita mendengar arahan dan pengalaman dari Pak Eko, saya mungkin sedikit berbagi aturan juknisnya dari pemerintah terkait portofolio ya Bapak Ibu. Mohon bagi layar. Semoga Bapak Ibu juga sudah mencoba membaca dokumen-dokumen yang sudah kami unggah di Drive. Link Drive-nya waktu itu saya titip melalui kelompok 3. Ya, jadi Bapak Ibu di dalam penilaian, jadi UKM PPG itu terdiri dari UKIM dan portofolio.
UKIN, uji kinerja itu UKM PPG itu terdiri dari UKIN dan UP. Syarat untuk lulus PPG, Bapak Ibu harus mencapai nilai UKIN dan nilai UP itu 70 ke atas. Dalam UKIN, dalam uji kinerja, terdiri dari Bapak Ibu melakukan praktek pembelajaran di dalam bentuk direkam menjadi video yang diunggah, dan juga RPP yang Bapak Ibu unggah itu diberi bobot 6, dan juga portofolio yang diberi bobot 7. Jadi UKIN meliputi tadi ya Bapak Ibu, mengajar, RPP, dan portofolio. Nah, nanti di rata-rata 6 kali mengajar dan nilai RPP itu ditambah 1 kali nilai portofolio dibagi 7, nilainya harus 70 ke atas. Nah, sedangkan kalau untuk portofolio, nah, jadi untuk menilai capaian pembelajaran ke-7, nah, mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Dibuktikan dengan peserta UKM PPG telah melaksanakan ini Bapak Ibu. Ada 6 hal yang harus dilaksanakan. Penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Nah, terus ada yang 2, prestasi melalui kompetensi dan pengabdian kepada masyarakat. Ini ditandai biru. Kalau yang biru ini diusahakan harus ada ya Bapak Ibu, seperti itu. Salah satunya harus ada seperti itu. Nah, jadi ini untuk UKM PPG khusus yang UKIN bagian portofolio Bapak Ibu. Nah, jadi kumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah melaksanakan penelitian publikasi. Nah, yang kita akui karyanya adalah 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Nah, jika Bapak Ibu waktu itu bergabung pada Agustus 2021, berarti 3 tahun sebelum Agustus 2021. Berarti kita mengakui karya Bapak Ibu kalau 2021 berarti 2018 ya Bapak Ibu ya. 2018 1 Agustus 2018 sampai 31 Juli 2021. Seperti itu. Nanti dicek lagi ya. Terus telah melaksanakan pencarian baru, pencarian informasi baru, telah melaksanakan refleksi diri, telah melaksanakan inovasi, terus pengabdian kepada masyarakat, prestasi melalui kompetensi. Jadi semua pengabdian pada masyarakat. Keenam hal ini Bapak Ibu harus lakukan ketika Bapak Ibu waktu menjadi guru dan dikumpulkan dalam interval waktu yaitu yang kita akui 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Seperti itu Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu masuk yang kategori Daljab 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Kalau Prajab 2 tahun terakhir dan ketika menjadi mahasiswa PPG. Nah, ini masa pengumpulan portofolionya PPG Daljab karya selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Sedangkan Prajab karya 1 tahun terakhir ditambah selama menjadi mahasiswa PPG. Ini. Jadi karena Bapak Ibu yang di Daljab, perhatikan yang tengah ini. Nah, 4 komponen utama. Jadi tadi yang ditandain biru, 4 komponen utamanya yaitu melaksanakan penelitian dan publikasi, melakukan refleksi diri, mencari informasi dan pengetahuan baru, serta menghasilkan karya inovasi. Nah, 2 komponen tambahan, berprestasi melalui kompetisi, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini yang pertama yaitu melaksanakan penelitian dan publikasi, dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak usah terlalu terpatok pada ini ya,
Jadi ini ada yang boleh Bapak Ibu sampai diseminarkan, dipublikasikan, diproceeding, dijurnalkan, silakan. Namun ada juga istilahnya kalau yang tidak sampai dokumennya tidak sampai diseminarkan, itu juga tetap masih bisa Bapak Ibu, nanti ada kriteria penilaiannya. Terus yang tidak boleh dimasukkan apa? Skripsi, tesis, disertasi, dan makalah yang dihasilkan sebagai pemenuhan tugas akademik semasa sebagai mahasiswa studi lanjut. Nah, ini tidak bisa ya Bapak Ibu. Terus, nah selanjutnya refleksi diri. Nah, refleksi diri ini juga kami sudah taruh di link Google Drive yang dibagi ke Bapak Ibu, ada contoh deskripsi diri. Nah, itu contoh itu dari pemerintah waktu kami mengikuti kegiatan penyegaran. Nah, dideskripsikan dalam bentuk narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus dalam pengembangan diri, termasuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran pada khususnya melaksanakan penelitian, mengembangkan karya inovasi, serta terkait pelaksanaan tugas guru secara umum meliputi berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Deskripsi tentang permasalahan dan perbaikan tersebut dalam rangka menemukan makna guna perbaikan kegiatan pembelajaran di masa depan. Hal-hal yang mencakup keberhasilan juga diceritakan sebagai penguatan kegiatan berikutnya. Terus disertai bukti perubahan atau perbaikan yang telah dicapai. Jadi itu harus Bapak Ibu lampirkan buktinya. Nah, untuk mencari informasi baru, Bapak Ibu bisa yang namanya dibuktikan dengan mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Kegiatan dapat berupa pendidikan dan latihan, lokakarya, mengikuti seminar-seminar, webinar, konferensi, nah, serta kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas diri. Bisa juga dengan pendidikan dan pelatihan atau diklat. Nah, adalah kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dalam rangka pengembangan dan dari peningkatan selama melakukan tugas sebagai pendidik. Nih, levelnya macam-macam juga Bapak Ibu, tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional maupun internasional. Terus, bukti dokumen keikutsertaan komponen ini berupa sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara yang sah. Nah, untuk mahasiswa dengan peran peserta cukup melampirkan sertifikat, tetapi untuk peran sebagai pemakalah perlu dilengkapi dengan makalahnya. Nah, kegiatan lain yang mendukung berupa kegiatan MGMP itu juga Bapak Ibu bisa sertakan di dalam kegiatan mencari informasi baru atau KKG, atau sebagai guru inti atau master trainer dalam kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang dibuktikan dengan sertifikat. Ini ada semua Bapak Ibu di mencari informasi baru. Terus ini yang menghasilkan karya inovasi, menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Karya-karya ini dilengkapi dengan bukti berupa fakta integritas yang ditandatangani mahasiswa di atas materai 10.000. Kalau mau menggunakan yang 6.000 berarti 2 kalinya Bapak Ibu. Produknya berupa buku, modul, diktat, atau media atau alat bantu pembelajaran, karya teknologi seni atau olahraga. Jadi yang sifatnya seperti Bapak Ibu unggah di YouTube juga masuk. Itu masuk kategori karya teknologi. Ya, video-video pembelajaran itu boleh Bapak Ibu klaim sebagai karya inovasi. Nah, untuk deskripsi diri ini sudah ada di halaman ini ya Bapak Ibu. Di halaman ini UKM-PPG-nya ini. Ini daftar unggahan, 4 komponen utama, ini penelitian publikasi, tadi mencari informasi baru, karya inovasi, ini macam-macam Bapak Ibu. Jadi ada 4 komponen utama tadi, ini bentuk unggahannya, ini di sistemnya Pak Eko ada ini, seperti itu. Nah, jadi ini mengunggah bukti kalau tidak salah seperti ini Bapak Ibu nanti akan muncul. Jadi Bapak Ibu betul-betul harus mendeskripsikan misalnya kegiatan final Olimpiade Guru Matematika se-Indonesia. Penyelenggaranya siapa, hasil kompetisi bagaimana, tempatnya di mana, tingkatnya mana, waktu seperti apa.
terus mengunggah bukti. Nah, masa penilaian portofolio, jadi portofolio dinilai oleh 1 orang dosen dan 1 orang guru penguji UKIN. Nah, penilaian dilakukan selama masa UKIN, masa penilaian bersamaan dengan masa penilaian video pembelajaran, penilaian menggunakan panduan yang telah disediakan panitia. Panduannya juga sudah kami bagikan ke Bapak Ibu secara lengkap seperti itu. Nah, ini penilaian-penilaiannya Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir seperti tadi ya terkait, aduh saya tidak punya jurnal, saya belum pernah presentasi di seminar. Bapak Ibu, lihat ini yang poinnya 0,5. Laporan hasil penelitian dalam forum belum diseminarkan saja. Jadi Bapak Ibu membuat penelitian lalu membuat dalam bentuk laporan, ini sudah bisa dinilai sudah dapat 0,5. Ya. Terus ketika Bapak Ibu misalnya ada juga ini, melaksanakan refleksi pengembangan diri. Jadi refleksi terkait perencanaan pembelajaran dan pelaksanaannya, 1 semester itu minimal 1 kali, ini perencanaan, pelaksanaan, asesmen pembelajaran 1 semester minimal 1 kali, ini Bapak Ibu sudah dapat 0,5. Seperti itu, udah dapat 0,5. Terus kalau tadi penelitian yang dilakukan, melaksanakan Bapak Ibu bikin refleksinya sudah dapat 0,5. Pengembangan karya inovasi Bapak Ibu bikin refleksinya sudah dapat 0,5. Terus mengikuti kegiatan-kegiatan pencarian informasi baru, kayak diklat-diklat. Bapak Ibu mengumpulkan JP-nya 30 sampai mulai dari 30 saja. Nah, ini sudah dapat skor 1. Nah, terus ini karya inovasi Bapak Ibu. Karya inovasi, misalnya buku dalam bidang pendidikan yang dicetak sendiri. Jadi Bapak Ibu bikin modul atau buku terus Bapak Ibu cetak sendiri. Ini juga udah bisa Bapak Ibu laporkan dapat 0,5. Berarti kan punya. Ini daftarnya. Bikin modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan sekolah. Nih, modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan sekolah dapatnya 0,5. Buku teks yang dicetak sendiri 0,5. Jadi bisa semua yang Bapak Ibu dulu pernah buat, mungkin belum terdokumentasi saja, sekarang dibuat pendokumentasiannya menjadi buku, modul, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, nanti kalau mandiri kelompok, ini Bapak Ibu juga bisa menghitung, mandiri atau kelompok kalau 2 orang, jadi prinsipnya begini, kalau Bapak Ibu penulis pertama, Bapak Ibu sudah mendapatkan skor 60% dari nilai yang diberikan. Jadi kalau misalnya skornya 2, 60% dari 2 ini itu nilai Bapak Ibu. Kalau penulisnya bukan hanya Bapak Ibu. Dan dalam hal ini Bapak Ibu penulis pertama. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai penulis kedua, berarti Bapak Ibu hanya mendapatkan skor 40% dari 2, seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu ternyata penulis kedua atau ketiga atau keempat, jadi total penulis kedua itu bukan yang paling utama, itu ada 3 orang misalnya. Berarti itu 20% dari 2 dibagi banyaknya orang itu. 40%, maaf ini. 40% dari 2 terus dibagi dengan banyak penulis. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini juga Bapak Ibu bisa prediksi nilainya seperti apa. Ini rubrik refleksi diri. Ketika melaksanakan refleksi pengembangan diri, 1 semester 1 kali Bapak Ibu sudah mendapatkan 0,5. Refleksi diri itu meliputi apa saja nih Bapak Ibu? Terkait pengembangan diri, ini Bapak Ibu sudah bisa dinilai. Terkait pelaksanaan penelitian, terkait karya inovasi yang telah dilakukan dan dimanfaatkan untuk perbaikannya seperti apa, bukti perubahannya bagaimana. Nah, harus lihat ke 5 hal ini. Pencarian informasi baru, ternyata Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan lokal, seminar, konferensi di sekolah atau gugus saja, dan Bapak Ibu sebagai peserta atau panitia atau moderator, ini Bapak Ibu sudah mendapatkan skor 0,1. Tapi kalau sebagai pembicara, Bapak Ibu mendapatkan skor 0,2. Ini sudah bisa. Terus,
Ketika Bapak Ibu mengikuti diklat latihan fungsional dan teknis, dapat 30 JP sampai dengan 80 JP. Jadi kalau 30 JP ke atas, ini mendapatkan skor 1. Kalau 81 JP ke atas, mendapatkan skor 2. Terus, paket kegiatan guru, misalnya paket pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul, dan lain-lain, satu paket itu minimal 3 JP, di mana satu JP-nya ada 60 menit. Nah, satu paket itu Bapak Ibu sudah mendapatkan poin 0,35. Nah, untuk inovasi baru dalam pendidikan dan pembelajaran, ini juga Bapak Ibu macam-macam. Ada alat peraga sederhana, sudah bisa mendapatkan skor 1. Masuk dalam anggota tim pengembangan penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya di tingkat nasional, sudah bisa skor 1. Ini saya membahas skor-skor yang paling rendah ya Bapak Ibu. Kalau paling rendah saja bisa dipenuhi, harap otomatis sudah ada penilaian untuk portofolionya seperti itu. Terus modul LKPD minimal 1 semester yang digunakan pada tingkat sekolah, Bapak Ibu sudah mendapatkan skor 0,5. Buku teks yang dicetak sendiri dapat skor 0,5. Terus buku dalam pendidikan yang dicetak sendiri skor 0,5. Nah, harapannya Bapak Ibu mempunyai semua nilai ini. Nah, untuk karya teknologi kompleks, nanti ini kita tanya bocoran dari penguji ya Bapak Ibu, gimana kalau tidak mencapai durasi 60 menit video saya? Apakah itu tetap dinilai begitu ya? Nah, satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model metodologi atau evaluasi pembelajaran, manajemen, olahraga yang telah divideokan dengan durasi kumulatif minimal 60 menit. Terus satu karya berupa hasil eksperimen atau sains atau teknologi dimanfaatkan di masyarakat minimal di tingkat kelurahan juga bisa. Terus satu karya berupa program aplikasi komputer dan dimanfaatkan di masyarakat minimal di tingkat kelurahan juga bisa. Satu karya berupa alat atau mesin serbaguna dimanfaatkan di masyarakat minimal di tingkat kelurahan. Nah, ini juga ada karya teknologi sederhana Bapak Ibu. Ternyata kalau durasinya mencapai 30 menit, masuk dalam kategori karya teknologi sederhana. Macam-macam karyanya sama tadi dengan yang kompleks. Nah, ini kalau untuk komponen tambahan ya Bapak Ibu, misalnya ada kegiatan kompetisi. Kalau Bapak Ibu hanya mengikuti kompetisi tingkat gugus dengan juara 1 sampai dengan 5, ini Bapak Ibu mendapat skor 0,3. Terus terkait kegiatan pengabdian, jika Bapak Ibu berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat desa, sekolah, atau kecamatan, selain menjadi ketua, dalam hal ini kepanitiaannya Bapak Ibu, ini kan tambahan, dalam hal ini kepanitiaan, menjadi anggota aja, itu Bapak Ibu mendapatkan 0,2. Kalau menjadi ketua dapat skornya 0,3. Ini di tingkat yang sama saya contohkan di tingkat sekolah, kecamatan, desa, ketika menjadi ketua 0,3, jadi anggota 0,2. Berarti kalau saya jadi sekretaris 0,2, karena catatannya selain ketua. Nah, rubrik capaian prestasi melalui kompetisi, ini Bapak Ibu. Misalnya ikut kompetisi pada tingkat kecamatan atau gugus. Nah, juara 1 sampai dengan 5 dapat skor 0,3. Tadi sudah ya, ini Bapak Ibu. Nah, ini tadi supaya lebih besar lagi. Terus ini, ada fakta integritas yang Bapak Ibu harus buat dan tanda tangan di materai. Ini karena dulu ya, ini masih 6.000 ya Bapak Ibu. Tadi 10.000 atau kalau mau 6.000 berarti harus ada 2 materai. Nah, ini batasan skor tiap komponen ya Bapak Ibu. Kalau publikasi, Bapak Ibu mau banyak kayak apapun, dia sudah akan membatasi maksimumnya 4. Melakukan refleksi diri, mau sebanyak apapun yang bagian refleksi yang Bapak Ibu lakukan, skor maksimum 3. Mencari informasi baru juga skor maksimum 3, mengembangkan karya inovasi 4, mempunyai prestasi hasil kompetisi 1,5, pengabdian 1,5, skornya 10 Bapak Ibu total skor maksimum. Ya, jadi yang diakui ini ada batasan skor maksimum. Kalaupun melampaui berarti tetap hanya diambil maksimumnya.
Jumlah skor dari keempat komponen rata dari kedua penilai tersebut. Jadi nanti nilainya akan dirata-rata dari dosen penguji dan guru penguji UKIN, kemudian diubah menjadi nilai portofolio di skala 0 sampai 100. Ini yang mengerjakan adalah sistem Bapak Ibu. Ya, nanti ini digabungkan dengan nilai mengajar dan PPP. Nah, ini untuk lulus UKIN, bukan UP ya Bapak Ibu. UKIN UKM PPG. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Cukup dari saya. Ya, mungkin sebelum berlanjut ke sesi tanya jawab, mungkin kita dengar dari Pak Eko terlebih dahulu begitu. Terus nanti bisa kita sambil langsung Bapak Ibu ketika dari Pak Eko mau ditanya silakan seperti itu supaya Pak Eko nggak lupa begitu. Ya, monggo Pak Eko. Oke, terima kasih Bu. Ini karena di dekat saya ada masjid, suara azannya mungkin masuk Bapak Ibu ya. Mengingatkan Bapak Ibu yang ingin meninggalkan sebentar untuk sholat, dipersilakan ya. Ini karena kayaknya waktu sholat untuk Bapak Ibu di tempat saya kayaknya sudah mulai azan ini. Oke, saya akan menambahkan beberapa informasi yang tadi sempat disampaikan Bu Sita. Saya berangkat dari pengalaman sebagai penguji Bapak Ibu. Untuk yang pertama, tadi kan Bu Sita sudah menunjukkan ada 6 komponen yang Bapak Ibu bisa raih sebagai bagian dari penilaian portofolio. Nah, untuk bagian yang pertama tentang penelitian dan publikasi. Bapak itu nggak usah terlalu khawatir, nggak punya penelitian misalkan. Ada banyak model yang tadi sudah disampaikan sebagai dokumen yang bisa diunggah di bagian ini. Rata-rata yang saya nilai itu memasukkannya PTK, Bapak Ibu. PTK itu sebagian besar yang saya nilai PTK yang belum diseminarkan. Kalau belum diseminarkan, minimal ada yang mengesahkan. Mengesahkan itu paling dekat adalah kepala sekolah. Oke, mungkin secara umum. Secara umum gini Bapak Ibu, semua dokumen itu harus legal ya. Nah, jadi supaya kelihatan legal, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Pertanggungjawaban itu dibuktikan dengan adanya tanda tangan dan cap. Jadi kalau misalkan nanti ada dokumen, tidak ada yang menandatangani dan tidak ada cap, maka dokumen itu tidak boleh kami nilai. Atau hanya ada tanda tangan, tapi tidak ada cap, itu juga tidak boleh kami nilai. Termasuk diantaranya dokumen tentang PTK misalkan, yang bertanda tangan 2. Yang pertama adalah yang mengesahkan kepala sekolah, untuk menunjukkan bahwa itu belum diseminarkan, bisa dibuktikan dengan tanda tangan kepala perpustakaan di sekolah Bapak Ibu. Dengan itu cukup. Nilai yang Bapak Ibu akan dapat nanti adalah 0,5. Kalau dokumen hasil penelitian belum diseminarkan, itu poinnya 0,5. Tetapi kalau sudah diseminarkan, harus ada bukti pengesahan dari pihak penyelenggara yang mengadakan seminar itu. Yang paling gampang itu adalah MGMP. Karena saya sebagai ketua MGMP sering memberi waktu pada teman-teman yang ingin diseminasi produk. Produk yang diseminasi bisa berupa produk alat peraga, bisa berupa produk penelitian, bisa produk karya inovatif yang lain gitu. Nah, dengan bukti sudah didiseminasi di tingkat MGMP, itu poinnya akan berubah. Itu yang penelitian dan publikasi. Tapi andai kata punya penelitian publikasi yang sudah diterbitkan, kebetulan yang saya nilai kemarin tidak ada itu, ya tunjukkan bukti terbitnya dari jurnal apa, kemudian ada nomor ISBN, biasanya kan ada jurnal itu kan punya nomor terbit ya, itu bisa disertakan. Mungkin difoto atau mungkin dokumennya itu ditunjukkan, mungkin bisa di copy ya, di copy. Kemarin rata-rata yang saya nilai poin untuk
publikasi itu hanya 0,5 karena rata-rata hanya menyertakan satu penelitian, bentuknya PTK, dan belum diseminarkan. Dari 7 yang saya nilai, semuanya PTK dan nilainya 0,5. Bapak Ibu tidak usah risau dengan kualitas. Karena saya sebagai penguji, kami itu tidak punya otoritas untuk menilai isi. Artinya, apapun yang Bapak Ibu masukkan sebagai hasil penelitian, tidak akan kami baca. Karena kami tidak punya hak untuk menilai kualitas. Kami hanya melihatnya ada atau tidak. Jadi apakah itu benar kategorinya penelitian atau bukan? Itu yang bisa kami lakukan. Kalau penelitian publikasi, tadi skor maksimal di poin itu adalah 4. Artinya kalau Bapak Ibu punya produk yang lebih banyak, ya silakan diunggah semua, nggak apa-apa. Cuma nanti seberapapun skor yang Bapak Ibu miliki, yang diambil skor maksimalnya hanya 4. Lalu bagian yang kedua tentang refleksi. Nah, saya sangat menyayangkan untuk kemarin angkatan 3, refleksi ini sebenarnya yang paling mudah dibuat. Artinya, sebagian besar Bapak Ibu punya, cuma belum terdokumentasikan. Cuma sayangnya kemarin yang saya nilai itu rata-rata hanya memasukkan 1 atau 2 refleksi. Padahal refleksi yang bisa kita bikin itu bisa banyak sekali. Setiap satu refleksi, tadi nilainya adalah 0,5. Skor maksimal untuk refleksi itu 3. Jadi Bapak Ibu andai kata punya 6 refleksi dimasukkan, semuanya itu sudah memenuhi skor maksimal itu, yaitu 3. Lalu apa yang dimaksud dengan refleksi? Apa yang bisa kita masukkan? Tadi melalui tayangan Bu Sita, kita sudah melihat macam-macam refleksi yang bisa kita buat. Secara garis besar, refleksi itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, kita bisa membuat refleksi tentang RPP. Kalau itu yang kita lakukan, Bapak Ibu cukup membandingkan antara RPP sebelum dan RPP sesudah refleksi. Ditunjukkan perubahan yang dilakukan itu di sebelah mana. Nah, kalau kita membuat membuat refleksi tentang RPP, dalam 1 semester, Bapak Ibu kan paling tidak punya 4 RPP. Kalau ada 4 KD kan berarti ada 4 RPP. Kalau setiap 1 RPP direfleksi, itu sudah punya 4 hasil refleksi atas RPP sebenarnya. Itu kalau RPP. Refleksi bisa juga merefleksi alat penilaian, merefleksi penilaian. Seringkali kan Bapak Ibu tahu bagaimana cara melihat kualitas alat penilaian. Mungkin dicek apakah tingkat kesukarannya, apakah validitas isi, apakah gaya bedanya sudah cukup bagus. Nah, kalau itu kita lakukan, paling tidak Bapak Ibu, kalau dibuat 1 semester sekali, itu kan bisa membuat refleksi alat penilaian untuk penilaian akhir semester misalkan. Atau kalau kita gunakan yang lalu, bisa menggunakan refleksi untuk soal ujian misalkan. Kan sekarang ujian dibuat sendiri ya. Nah, selain RPP dan alat penilaian, Bapak Ibu juga bisa membuat refleksi untuk kegiatan penelitian atau kegiatan pemanfaatan alat peraga. Jadi misalkan membuat refleksi pembelajaran tanpa alat peraga dengan menggunakan dan dibandingkan dengan pengajaran dengan alat peraga. Lalu ada hasil yang bisa dilihat. Nah, hasil perubahan itu ditulis, itu menjadi bagian dari refleksi. Kemarin yang saya nilai rata-rata hanya 1 atau 2 refleksi. Saya masih ingat yang 1 itu membuat refleksi untuk RPP, yang 1 membuat refleksi untuk melihat kelayakan soal ulangan saat itu. Apakah soal itu
itu sudah bisa dipakai lagi, atau harus diganti, atau harus direvisi. Nah, dokumen atas itu disertakan. Rata-rata untuk membuat refleksi, lembarannya nggak cukup banyak. Mungkin hanya 2-3 lembar, itu cukup untuk membuat refleksinya. Lalu, untuk pencarian informasi baru, Bapak Ibu. Yang dinilai adalah pencarian info yang berkaitan dengan tupoksi Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu guru, mata pelajarannya matematika, nah berarti yang berkaitan dengan itu. Kemarin saya tidak memberikan nilai karena yang diikuti itu tentang kegiatan ini. Dia mengikuti seminar tentang cara memasak. Jadi ada sertifikatnya, ada. Tapi itu tidak sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu, maka sertifikat itu tidak boleh disertakan. Kalau toh disertakan, tidak akan dinilai. Kemudian ada sertifikat tentang dia ikut webinar tentang ini menjadi seorang entertain. Jadi dia kayaknya passionnya di entertainment. Nah, dia punya sertifikat, tetapi karena itu tidak sesuai dengan tupoksi guru, maka sertifikat itu tidak bisa dipakai. Jadi yang bisa dipakai adalah kegiatan-kegiatan pencarian informasi yang berkaitan dengan peningkatan keprofesian guru. Jadi misalkan webinar tentang alat peraga, webinar tentang penilaian, seminar tentang pemanfaatan media tertentu ya, media belajar tertentu. Nah, itu silakan dimasukkan. Semua sertifikat itu yang diharapkan adalah dikeluarkan oleh lembaga formal, lembaga resmi. Dilengkapi dengan ada tanda tangan penyelenggara, ada cap penyelenggara. Kemarin ada banyak sertifikat yang tidak bisa diakui karena tanpa ada cap. Jadi dengan tidak adanya cap, maka penguji merasa dokumen itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak bisa kami nilai. Kemudian untuk karya inovasi, sebagian besar kemarin yang dibuat adalah menyampaikan tentang video pembelajaran. Tadi jadi termasuk teknologi tetapi yang sederhana. Jadi hanya durasinya 15-30 menit. Itu bisa kami lihat sebagai teknologi yang kategorinya sederhana. Poinnya kalau saya tidak salah 0,5 kalau saya tidak salah, atau 0,3 kalau saya tidak salah ingat. Nah, inovasi yang bisa Bapak Ibu buat selain video, bisa juga membuat alat peraga yang memang itu merupakan ide orisinal Bapak Ibu. Kemarin saya menolak alat peraga karena hanya membuat alat peraga ini model bangun ruang. Jadi hanya besi yang dilas membentuk jaring kerangka kubus, dibuat kerangka balok. Nah, saya merasa itu bukan orisinal guru karena di luar kita bisa melihat ada banyak alat peraga seperti itu. Tetapi kalau itu ditambahkan dengan sesuatu yang memang spesifik, itu silahkan. Ya. Tetapi jangan hanya bangun ruang, kubus, balok, limas itu yang dikumpulin. Itu saya kira tidak cukup. Tetapi andai kata dilengkapi dengan sesuatu yang lain, misalkan lalu ditambahi dengan manual cara menggunakan alat peraga itu menjadi lebih lengkap. Kami bisa mengakui itu sebagai alat peraga dari Bapak Ibu. Lalu, nah itu yang utama. Yang utama kan ada 4 itu. Kalau tambahan 2 yang lain tentang prestasi, kemarin rata-rata tidak ada yang memasukkan prestasi. Ada 1, tapi prestasinya nggak sesuai dengan tupoksi kita. Karena kemarin menjadi juara pada peragaan busana. Nah, itu kan nggak sesuai. Jadi kami nggak bisa menilai itu. Jadi kemarin ada yang memasukkan sertifikatnya itu sampai 7, tetapi tidak ada satupun yang menunjukkan prestasi dalam kaitannya dengan guru.
Jadi peragaan busana, lalu desain, kayaknya ini passionnya di apa? Di busana kayaknya. Nah, kami nggak bisa mengakui. Lalu punya prestasi lomba, saya agak ketawa kemarin. Ini memenangkan ini lomba burung, kayaknya suka pelihara burung lalu dilombakan menang gitu. Nah, itu jangan ya, kalau itu tidak usah dimasukkan lah. Tapi kalau misalkan menjadi finalis OGN misalkan, atau menjadi juara pembuatan blog pengajaran, menjadi juara membuat video pembelajaran yang interaktif misalkan, atau menjadi juara apa, ya artinya kaitannya dengan keguruan ya, itu bisa dimasukkan. Tapi Anda kata tidak punya, tidak apa-apa, karena ini tidak wajib ya, itu kan pelengkap. Dan poin maksimalnya hanya 1,5 itu. Sedangkan yang poin terakhir, yang pengabdian itu, ini yang paling banyak kemarin. Karena rata-rata Bapak Ibu di sekolah itu kan terlibat kepanitiaan. Apapun kepanitiaan yang dibuat di sekolah, di mana Bapak Ibu terlibat, tolong dimasukkan. Panitia PPDB, panitia tes, panitia rapat kerja, panitia mungkin menjadi ini apa, pengkaji soal misalkan, silakan dimasukkan. Itu poinnya kalau nggak salah 0,2 untuk anggota, 0,3 kalau Bapak Ibu sebagai ketua. Itu Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan, mungkin nanti akan menjadi berkembang menurut pertanyaan Bapak Ibu, karena lebih enak Bapak Ibu menanyakan sesuai dengan yang Bapak Ibu miliki, lalu saya mencoba memberikan sebuah jawaban. Demikian Bu Sita dari saya. Ya, baik Pak Eko, terima kasih. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mulai menyusun portofolionya, sudah mengumpulkan berkas-berkasnya. Mungkin saat ini bisa langsung ditanyakan, mumpung Pak Eko sedang bersama dengan kita saat ini, Bapak Ibu. Silakan. Saya Bu. Bu Anik, monggo Bu. Terima kasih Bu waktu dan kesempatannya. Ini Bu untuk terkait karya inovasi Bu. Di sini kan saya mempunyai LKPD Bu ya, plus RPP-nya di tahun 2019-20 kalau nggak salah kemarin Bu. Nah itu nanti tetapi dalam LKPD itu, maaf Bu, tetapi dalam LKPD itu tidak, dalam KD-nya Bu, itu tidak setiap pertemuan saya buat Bu. Jadi tetapi dalam satu KD itu ada perwakilan, ada LKPD-nya. Apakah itu bisa Bu untuk sebagai karya inovasi? Maksudnya tidak selengkap apa ya, tidak selengkap pertemuan, tetapi setiap KD itu ada perwakilan LKPD gitu Bu. Terima kasih untuk karya inovasi itu Bu. Mohon pencerahannya. Ya, mohon pencerahan Pak Eko. Oke Bu, langsung saja Bu ya. Yeah. Untuk teman yang lain yang punya LKPD, silahkan LKPD itu dihimpun, kumpulkan aja itu. Tidak usah berpikir itu lengkap atau tidak Bu. Jadi kalau kami sudah melihat dokumen LKPD-nya 30 lembar, udah kayaknya cukup, nah ini kasih nilai 0,5 gitu. Jadi, dan kami nggak akan baca sekali lagi. Karena bukan tugas kami untuk menilai isi LKPD. Kami hanya melihat ada atau tidak. Satu semester itu, misalkan ada 4 KD, ternyata Ibu punyanya 3 KD, enggak apa-apa Bu. Kumpulkan aja itu. Itu sudah kami lihat sebagai produk yang bisa kami berikan nilai sebagai bagian dari inovasi Bu. Atau mungkin modul. Yang paling gampang kan LKPD atau LKS Bapak Ibu yang punya LKS, silahkan. Gitu Bu Ani, nggak usah khawatir Bu, kumpulkan aja, sertakan itu. Mohon maaf Pak, apakah RPP-nya juga disertakan ataukah cuma LKPD terus dikasih cover depan atau bagaimana Pak itu nanti? Cukup LKPD-nya Bu. Oh, LKPD jadi itu kan sudah ada identitas KD-nya kan di depan. Iya, iya. Nah, jadi KD, lalu isi kegiatan anak itu apa, cukup Bu. RPP-nya tidak usah. Pak, ya? Oh, jadi. Ya. Terima kasih Pak.
Oke, Bu. Ya, monggo Bapak Ibu yang lain. Silakan. Izin bertanya, Pak Eko dan juga Bu Sita. Ya, Bu Dita. Misalkan kami memiliki sertifikat yang berkaitan dengan kegiatan kepramukaan, begitu Bu. Misalkan ada sertifikat KMD atau KML, atau sebagai misal pembina yang mendampingi lomba, begitu. Apakah dapat digunakan? Ya, gitu Bu Dita. Kira-kira sertifikat seperti tugas sebagai seorang guru Pak Eko dalam hal ini bukan. Oh, Pak Eko terpental tadi ya, bentar ya. Ya, jadi Bu Dita menanyakan bagaimana kalau terkait sertifikat sebagai apa pembina pramuka, mungkin seperti itu. Di mana itu kan tidak terkait dengan bidang ilmunya sebagai guru matematika, namun pramuka itu adalah bagian dan tugas dari seorang guru seperti itu. Itu apakah bisa diakui, Pak Eko? Oke, sebagai pembina pramuka bisa diakui asal dimasukkan di poin pengabdian, Bu. Di pengabdian. Jadi di sana bisa sebagai pembina, kemudian pendamping lomba, Ibu punya sertifikat KMD, KML, itu silahkan Bu. Cuma letaknya harusnya nanti di pengabdian pada masyarakat itu. Jadi karena kepanitiaan yang dimaksud di poin pengabdian masyarakat itu tidak selalu kepanitiaan yang berkaitan dengan tugas kita sebagai guru. Kepanitiaan di tingkat kampung, kelurahan, misalkan menjadi panitia pemilihan ini kepala desa misalkan, boleh itu bisa menjadi panitia ini pembagian daging korban misalkan, itu bisa. Jadi silakan asal letaknya di pengabdian pada masyarakat, Ibu. Iya Pak, terima kasih. Oke, Bu Dian. Ya, Bapak Ibu. Jadi intinya jangan salah kamar meletakkan. Seperti tadi kalau misalnya salah menaruhnya bukan di sebagai kegiatan pengabdian, bisa jadi tidak dinilai ya Pak Eko ya. Betul. Saya begini, kalau misalkan ikut KMD, tetapi masukannya di pencarian informasi baru, itu nggak cocok gitu. Tapi kalau dimasukkan di pengabdian pada masyarakat bisa. Jadi kalau salah kamar memang akhirnya tidak akan dihitung begitu, Bu. Tidak dinilai ya. Terima kasih Pak Eko. Bapak Ibu yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Ketika lagi nyusun dan bingung, galau gitu ya, Bu Francisca silakan. Nah, ya izin bertanya Bu, begini, ini kan untuk yang penelitian itu kan tidak harus PTK. Nah, ini saya punya laporan induksi. Jadi sebagai guru pemula kami diminta untuk menyusun laporan induksi. Apakah bisa digunakan atau tidak begitu? Mungkin kalau boleh diberi gambaran, laporan itu isinya apa, Bu? Jadi kita itu diminta mengajar selama ketika awal menjadikan saya ini PNS begitu. Ketika di awal menjadi PNS itu kita diminta mengajar dulu 1 tahun, dibuat laporan begitu. Nanti dari pihak pengawas cabang itu yang akan menilai. Pengawas cabang sama kepala sekolah itu menilai kami begitu. Bagaimana tentang cara mengajarnya dan lain-lain, itu ada formatnya seperti itu. Dan itu dibuatkan laporan, baru disahkan ke dinas cabang, begitu Pak. Oke. Kalau isinya itu Bu, sepertinya itu tidak termasuk kegiatan penelitian Ibu. Kalau itu lebih cocok masuk kegiatan refleksi Bu. Jadi ada suatu penilaian atas suatu kinerja toh Bu? Iya Pak. Nah, itu masuknya di poin refleksi, bukan penelitian. Karena kalau penelitian itu kan harus ada kajian ilmu tertentu yang harus dilakukan, Bu. Kalau Ibu hanya ngajar, lalu setelah itu buat laporan, kemudian dinilai oleh orang, gitu,
itu kategorinya bukan penelitian dan publikasi ilmiah, tetapi masuknya kategori refleksi, Bu. Ini kan maksudnya ada bab 1 sampai bab 5 juga, ada pendahuluannya, ada kajian teorinya, ada metode penelitiannya juga, pembahasannya, bahkan penutupnya ada semua, Pak. Begitu. Jadi itu saya bingung apakah bisa digunakan atau tidak seperti itu. Terus terang saya belum pernah membayangkan. Tadi apa, maaf, namanya nama kegiatannya apa, Bu? Laporan induksi, Pak. Laporan induksi guru pemula. Oke. Kalau boleh saya, Bu, kalau misalkan Ibu kirimkan dulu ke saya untuk saya lihat, karena bayangan saya itu kayak refleksi bayangan saya, Bu. Cuma saya harus tahu yakin isinya, karena laporan induksi saya baru dengar kali ini, maaf ya, Bu. Saya belum pernah dengar istilah itu. Itu hanya berlaku, maaf, Ibu dari daerah mana, Ibu? Saya dari Kalimantan Timur, Pak. Jadi itu semua berlakunya nasional atau hanya di tempat Ibu ya? Nah, itu kurang tahu saya, Pak. Kami hanya diminta seperti itu, ya kami melaksanakan saja. Apakah itu seluruh Indonesia, tapi yang jelas dari provinsi kami semuanya membuat, Pak. Yang untuk SMA ya, Pak ya. Untuk seluruh Indonesia itu, di Jakarta juga seperti itu untuk yang pemula. Oh, ada juga Pak Iman ya? Iya, betul, Pak. Kebetulan bukan saya sih, tapi kawan saya. Iya, ada laporan induksi juga. Itu nasional, Pak. Khusus PNS ya, Pak ya? Iya, PNS pemula. Oke, iya. Nanti coba kami, kalau kami lihat dokumennya, untuk kami bisa lihat apakah itu termasuk kategori penelitian atau tidak, Bu. Iya, Pak. Nanti saya kirimkan saja ke Bapak. Oke, iya. Iya. Baik, Bu Francisca, betul. Jadi dikirimkan saja ke Pak Eko, nanti dicermati ternyata itu penelitian, sehingga covernya bisa diganti gitu ya Pak Eko. Mungkin kita tulis judul penelitian yang dilakukan. Betul. Perbaiki apa dengan model apa? Karena isinya kan sudah memuat itu semua, hanya mungkin biar terkesan, biar itu menjadi suatu laporan penelitian, ada penelitian apa yang kita lakukan. Nah, jadi Pak Eko butuh melihat isi dalamnya dulu, Bu Francisca. Seperti itu ya, Bu? Ya. Lalu itu tahun berapa ya Ibu kerjakan? Tahun 2019. Oke, kalau itu masih termasuk di rentang waktu yang bisa dinilai, Bu. Iya, masih bisa. Baik. Ini saya coba reng-reng waktu. Kita anggap saja bahwa Bapak Ibu ini diterimanya 1 Agustus kemarin ya, Bapak Ibu ya, 2021 ya, sebagai mahasiswa PPG. Kalau seperti itu berarti karya Bapak Ibu yang kita akui itu mulai dari 1 Agustus 2018 sampai 31 Juli 2021. 3 tahun terakhir. Nah, selanjutnya ada 2 Bapak yang mengangkat tangan. Pak Dwin, monggo. Pak Ferry bentar ya. Ya, terima kasih kesempatannya, Bu Sita. Saya mau bertanya ke Pak Eko. Tadi Pak Eko di awal pertemuan sempat menyampaikan kalau di sistem itu minimal dikumpulkan 1 dari 4 yang wajib dikumpulkan. Itu bolehkah seperti itu Pak Eko? Karena saya kan kalau bisa kan memang hasil yang benar-benar saya pernah lakukan dalam 3 tahun terakhir yang saya kumpulkan. Begitu. Terima kasih Pak Eko. Oke, iya. Memang pada saat menilai, saya mencoba untuk ada 1 yang saya nolkan begitu. Ternyata sistemnya kerja. Cuma kalau kita ingin aman, Pak Dwin, ya kita lengkapi aja semuanya. Lalu poin-poin yang ada di sana, misalkan begini, kalau Bapak Ibu cermati tadi, poin total yang, ya kalau misalkan semuanya full point, itu kan harusnya 17. Tetapi yang diakui hanya 10. Jadi meskipun kita masukkan full point pun, nanti sistem hanya akan mengambil 10 yang akumulasinya 10. Jadi misalkan dikumpulkan semua pun belum tentu semuanya itu akan diakui oleh sistem gitu. Nah, kalau saya lebih menyarankan jangan kita berisiko hanya mengisi 1 begitu,
Tapi memang lebih aman kita isi semua meskipun poinnya hanya kecil. Misalkan untuk penelitian tadi karena hanya 1 kita isi setengah. Lalu Pak Dwin merasa punya banyak di karya inovasi, isi itu, dan 6 kan maksimal karena 0,5 kali 6 kan 3 itu. Kemudian pencarian informasi baru, punya banyak sertifikat untuk yang pernah diikuti, itu poin maksimalnya hanya 3. Itu juga kalau misalkan satu sertifikat itu poinnya 0,5, berarti hanya 6 sertifikat yang diakui. Aduh, sepertinya Pak Eko terpental lagi ini. Ini Pak Eko tiba-tiba... Informasi baru, refleksi, karya inovasi. Kalau itu dilakukan, inovasi dapat 4. Informasi baru 3. Kemudian refleksi diri 3. Itu sudah 10. Lalu penelitiannya 0,5 aja, cukup sudah. Itu sudah dapat full point 10 itu. Yang lain-lain ya oke lah, kayak pengabdian masyarakat tadi ya kita pakai. Artinya itu menutup kalau misalkan inovasinya tidak sampai 4, kita masih punya poin di pengabdian masyarakatnya 1,5. Kalau prestasi kan kita nggak bisa cari itu. Prestasi itu kan karena susah ya untuk mencari sertifikat itu. Jadi kalau saya menyarankan usahakan 4 yang teratas itu lengkap. Kalau yang 2 di bawah pengabdian pada masyarakat itu usahakan 1,5 poin maksimal itu bisa diambil. Kalau satu kegiatan itu 0,2, 1,5 itu kan hanya 8 kegiatan, 8 kepanitiaan. Itu kan sudah 1,5. Itu Pak Dwin. Ya, terima kasih jawabannya Pak Eko. Ya Pak Dwin, jadi diusahakan 4 komponen utama itu ada ya Pak. Jangan ada yang lewat dari 4 komponen utama itu. Terus yang 2 komponen tambahan itu nilai minimal yang bisa dimasukin juga diusahakan. Selanjutnya kita ke Pak Ferry. Silakan. Ini Pak Ferry dari mana Pak Ferry? NTT bagian mana Pak? Kota Kupang Ibu. Wah sama Pak. Salam buat yang di Kota Kupang. Iya Ibu. Jadi ingat tanah kelahiran Pak Eko saya. Silakan Pak Ferry. Baik, selamat siang. Siang Ibu Sita, Pak Eko, dan teman-teman semua. Saya ingin bertanya, begini Pak Eko, untuk PTK ini pernah saya buat, tapi ceritanya begini Pak, 3 tahun terakhir itu saya tidak berdinas di sekolah saya yang sekarang. Jadi 3 tahun terakhir itu saya masih di sekolah lama saya. Sedangkan per 2 Januari 2021 saya berdinas di sekolah yang baru. Apakah PTK yang pernah saya buat di sekolah lama tempat saya mengajar dulu di tahun 2019 itu apakah masih bisa diakui, Pak? Oke, langsung Pak Ferry ya? Iya Pak. Oke, bukan hanya PTK Pak. Semua yang Bapak miliki sebelum di sekolah baru itu bisa diakui Pak. Karena tidak menunjuk, yang ditunjuk itu kan bukan tempat mengajar baru tetapi adalah tahun. Jadi semua produk Pak Ferry dari tahun 2018 apapun ya, artinya kepanitiaan, informasi baru, refleksi, karya inovasi, penelitian, kalau mau dimasukkan bisa, selama semua dokumen yang di sekolah lama itu sudah ada yang menandatangani Pak. Ya tentunya yang menandatangani adalah kepala sekolah yang lama gitu ya Pak ya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Bukan berarti setelah Bapak pindah sekolah lalu dokumen lama itu hangus, enggak Pak. Tetap itu diakui. Terjawab Pak Ferry? Baik Pak, terima kasih. Okay. Ya, jadi sudah dijawab Pak Eko secara lengkap. Boleh dipakai semua Pak Ferry dengan catatan legalitas formnya terjamin. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Monggo. Izin Bu, Sepertinya... saya Bu. Oh, monggo Pak Yanus silakan.
Ya, terima kasih. Bertanya Bu sama Pak Eko, di kegiatan di sekolah kami itu kan beberapa kali bikin workshop, Bu. Kalau misalnya itu cuma belum dibuat sertifikatnya, Bu. Namanya administrasinya terlalu lengkap, sudah dilaksanakan kegiatannya. Kalau misalnya sertifikat itu dibuat, apakah bisa diakui? Itu yang pertama, Pak. Kemudian termasuk juga kemarin pernah di sekolah, kegiatan sekolah juga untuk penyegaran kurikulum. Kebetulan sekolah nunjuk saya menjadi narasumber karena beberapa kali saya mengikuti BIMTEK di provinsi, dan di antara teman-teman guru, saya yang sudah pernah mengikuti pelatihannya beberapa kali, saya memberi penyegaran materi, Pak. Kira-kira itu apa yang bisa diambil dari situ, Pak? Kalau misalnya saya gunakan, apakah sertifikat atau kalau misalnya termasuk itu, Pak, ya, apakah SK-nya atau apa gitu kira-kira, Pak? Kemudian satu lagi, Pak, saya masih bingung juga mengenai karya ini, inovatif ya tadi. Misalnya saya punya video dan saya upload di YouTube. Itu nanti cara saya menggunakannya atau menguploadnya, teknisnya gimana, Pak, ya? Kira-kira itu aja, Pak, yang saya tanyakan. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Pak Yanu ya, Pak? Iya, Pak. Oke. Kalau Bapak melakukan, tadi ada kegiatan workshop. Iya, di sekolah, Pak. Ada 3 peran sebenarnya. Kalau ada kegiatan workshop, seseorang bisa mendapatkan skor dari 3 peran. Yang pertama sebagai peserta, itu bisa dapat. Yang kedua sebagai pemateri, bisa dapat. Yang ketiga sebagai panitia, bisa dapat. Nah, kalau yang menyelenggarakan Pak Yanuar tadi, Pak Yanu, maaf, itu tadi sebagai pemateri, bisa mendapatkan poin sebagai pemateri di suatu kegiatan workshop begitu. Yang dibutuhkan adalah dokumennya adalah sertifikat dari penyelenggara. Karena yang menyelenggarakan sekolah Bapak, dia buat sertifikat. Andai kata sertifikatnya belum ada, ya lengkapi dengan surat keterangan aja, Pak, dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa nama ini adalah pemateri pada kegiatan ini, begitu cukup. Jadi ada surat keterangan pengganti sertifikat, andai kata sertifikatnya memang tidak ada. Tapi kalau sertifikatnya bisa diusahakan ada, itu justru lebih bagus. Tadi Pak Yanuar dalam kegiatan workshop itu, apakah workshop itu hanya satu pembicara, hanya Pak Yanu aja pembicara, atau ada pembicara yang lain? Yang kami laksanakan di bulan 7 ini kemarin, saya sendiri, Pak. Memang kami undang dari dinas, tapi dia hanya memberi pengantar untuk pembukaan kegiatan di sekolah saja. Oke. Pak Yanu menyajikan berapa makalah di pelatihan itu, di workshop itu? Yang kami lakukan itu kan hanya penyegaran, Pak. Artinya materi yang saya sajikan pun adalah materi yang pernah saya dapatkan juga waktu saya ikuti BIMTEK gitu, Pak. Bukan karya yang saya buat sendiri juga. Kira-kira begitu, Pak. Oke, kalau begitu bukan sebagai pemakalah ya, Pak Yanu sebagai tutor kalau gitu ya, Pak? Ya, lebih begitu, Pak. Lebih tutor, Pak. Nah, kalau begitu nanti sertifikatnya jangan dikatakan sebagai pemakalah, Pak. Karena kan bukan Pak Yanu yang membuat makalah yang menyajikan, toh, tapi hanya menyampaikan hasil pelatihan ya. Betul, Pak. Nah, itu berarti Pak Yanu berperan sebagai tutor, Pak. Nah, sebagai tutor ada poinnya memang. Bisa digunakan kegiatan saya itu, Pak, ya? Bisa, Pak. Sangat bisa. Sangat bisa. Baik, Pak. Makasih, Pak. Bahkan kalau Pak Yanu menyajikannya beberapa kali, misalkan kan sekolah itu tidak hanya sekali, beberapa kali yang setiap dilakukan, dimasukkan aja, Pak.
Baik, Oke. Pak. Oke. Ya, Satu lagi mengenai video tadi Pak yang untuk Oh iya benar. belum terjawab. Kalau untuk karya inovasi yang video yang disertakan cukup linknya Pak. Kalau Pak Yani sudah punya link YouTube, masukkan aja linknya sehingga kami nanti yang akan melihat, kami buka melewat link yang Bapak unggah di sistemnya nanti. Baik Pak, makasih Pak. Oke Pak. Satu lagi tambahan Pak, Bu bertanya sebelum. Oke, silakan. Tidak apa. Bertemu langsung Pak. Iya. Bertemu virtual. Untuk pengabdian tadi saya teringat, kalau misalnya ikut menjadi pengurus Pak di organisasi di masyarakat, apakah itu bisa digunakan Pak ya? Saya ada beberapa sebagai pengurus, ada perkumpulan kami ini kan ada misalnya himpunan masyarakat Nias di daerah kami ini Pak. Saya termasuk salah satu pengurus. Apakah itu bisa digunakan Pak ya? Bisa Pak. SK-nya begitu yang digunakan Pak ya? Iya, ada SK. Lalu kan sana ada yang menandatangani kan Pak ya SK itu? Ada Pak. Ya, bisa Pak, bisa. Berarti saya kan terpikir tadi hanya panitia saja gitu Pak ya. Mana tahu sebagai pengurus tidak dipakai gitu Pak. Karena tadi disebut bisa, panitia Pak. saja. Boleh. Menjadi pengurus organisasi bisa masuk ke pengabdian masyarakat Pak. Baik Pak, makasih Pak. Masuknya di kategori selain ketua Pak. Jadi memang beda antara ketua dan selain ketua di tingkat gugus atau kecamatan 0,2 Pak skornya. Oke, baik. Iya, jadi bukan ketua tetap bisa dipakai. Iya, lanjut lagi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo. Bu Desma, silakan. Iya, makasih Bu Sita waktunya. Saya mau bertanya Pak Eko. Silakan Ibu. Apakah laporan aktualisasi bisa dimasukkan dalam penelitian, Pak? Mungkin kami ingin tahu isinya, Bu. Laporan aktualisasi yang Ibu maksud itu apa ya? Laporan aktualisasi kegiatan Latsar, Pak, CPNS. Kegiatan? Latsar. Diklatsar. Latihan dasar ya Bu? Latsar CPNS Pak. Iya, kan disuruh buat laporan aktualisasi itu kan kita kan setelah dapat materi di Bandiklat kan kita suruh pulang ke sekolah selama 30 hari di situ untuk mengadakan kegiatan aktualisasi, kemudian membuat laporan. Laporan itu kemudian diseminarkan di sana nanti Pak, diujikan. Nah, apakah bisa masuk ke dalam penelitian itu Pak? Isinya apa saja Bu? Isi laporan itu? Isinya ya ada pendahuluan, ada latar belakangnya, kemudian ada kegiatan intinya, nanti ada laporan hasil kegiatan kita tuh apa aja di situ nanti, baru kesimpulan. Maksud Ibu kan laporan itu berupa kegiatan mengajari Ibu itu ya? Iya. Itu kayak mirip tadi yang kayak induksi tadi kayaknya ya. Kalau induksi itu Pak, induksi itu memang diwajibkan untuk setiap guru CPNS yang akan menjadi PNS. Itu wajib harus ada laporan induksi. Kami juga suruh buat kayak gitu Pak. Sebagai syarat untuk mendapatkan nanti SK PNS-nya. Harus ada laporan induksi. Nah ini juga aktualisasi ini juga syaratnya juga Pak untuk menjadi PNS 100% gitu. Iya, karena yang dimaksud di penelitian ini adalah sesuatu yang spesifik ya. Jadi sesuatu yang spesifik. Tapi mungkin saya belum berani menjawab ya atau tidak. Kalau saya membaca isinya, baru saya bisa mengatakan, oh ini bisa dikategorikan penelitian, begitu Bu. Karena kalau hanya dengar istilahnya, kok cenderungnya kayaknya enggak gitu. Tapi coba dilihat isinya, baru saya bisa menjustifikasi. Oh ini kayaknya bisa dijadikan penelitian sih gitu.
Kalau misalkan saya mencoba melihat isinya dulu, boleh Bu? Nanti, iya, nanti dikirimin aja coba Pak ya. Ibu kirim link Google Drive-nya, nanti saya buka gitu. Oh iya Pak. Nah, Jadi terus yang kedua Pak. Yang kedua, seandainya kita kan buat video pembelajaran Pak. Buat video pembelajaran. Nah, tapi buat videonya tuh kan bulan 7. Nah, tapi kita uploadnya kemarin itu bulan 9. Apakah masih diakui itu Pak? Yang dilihat tuh nanti pas penguploadan di YouTube-nya atau gimana untuk video inovasi Pak? Karena kan dulu kan belum ngerti tentang YouTube Pak, nggak ngerti cara mengupload video ke YouTube tuh nggak ngerti kayak gitu. Iya, oke. Mendingan gini aja Bu, videonya aja Ibu nanti yang upload di sistem, jangan YouTube-nya. Kan di video itu nanti kan kelihatan identitas tanggalnya, kapan dibuat. Karena kalau mengacunya ke YouTube-nya, nanti yang dilihat tanggal YouTube-nya Bu, bukan tanggal dibuatnya. Iya. Jadi yang diupload jangan link YouTube-nya, tapi video yang produk Ibu itu. Ibu punya berapa video seperti itu? Ada berapa Bu? 2 sih Pak, tapi cuma 8 menit kemarin Pak. Berapa menit? Masuk nggak Pak kalau cuma 8 menit? Apa harus 15 menit Pak? 8 menit kayaknya kemarin itu. 8 sampai 10 menit. Sebenarnya yang dinilai minimal 15 menit Ibu. Bisa nggak Ibu edit lagi, tambahkan gitu, jadi 15 menit? Digabungin aja Pak ya. Sebenarnya kan itu kan dua materi. Satunya itu masih pola bilangan. Saya pisah videonya, video satunya tentang barisan dan deret. Nah, saya pisah gitu Pak. Nanti kalau digabungin kayaknya bisa 15 menit Pak. Ya udah gabung aja Bu, jadi satu. Daripada satu-satu nggak dapat poin, mendingan gabung aja Bu, lumayan 0,5. Oh iya. Ya udah, makasih Bu Pak. Desma. Oke Bu Desma. Iya Pak, makasih. Ya, makin terjawab ya Bapak Ibu. Nah, supaya mungkin ini saran saja dari saya supaya menghindari catatan dari YouTube terkait tanggal Bapak Ibu penguploadan, gunakan saja Google Drive yang Bapak Ibu bisa open access, linknya yang dimasukin seperti yang kita lakukan ketika masa PPG ini, begitu Bapak Ibu. Jadi videonya tidak usah harus selalu di YouTube unggahnya. Unggah aja di Google Drive pribadi, tapi open access-nya dibuka anyone dan bisa menjadi editor. Mungkin itu lebih aman ya Pak Eko ya, sehingga tetap bisa diakui ya. Betul. Kemarin banyak yang nyimpannya di Google Drive teman-teman, jadi tidak di YouTube-nya kok. Aman ya Pak ya, itu malah daripada di YouTube terlihat kapan uploadnya sudah tidak masuk masa penilaian seperti itu. Betul. Iya, jadi Bapak Ibu nih penguji agak longgar, 15 menit sudah bisa Bapak Ibu diberi nilai. Jadi tadi daripada 2 tapi tidak dapat nilai sama sekali, mending dijadikan 1, toh itu juga masih berkaitan. Seperti itu. Ya kami tidak eksak banget langsung 15 menit, 13 menit lebih gitu, ya udahlah gitu. Artinya kalau kami nggak pakai hitungan eksak harus 15 menit kurang sedikit lalu hilang juga enggak kok. Betul, saya juga dapat bocoran ini dari Bu Helti, Pak Eko. Bu Helti juga begitu. Untuk video, saya tutup mata durasinya. Selamat itu Bapak Ibu. Jadi itu kan kembali kepada biasanya kebijakan dari masing-masing penguji. Tapi pada prinsipnya penguji yang ada sebenarnya ingin sekali membantu Bapak Ibu mencapai nilai maksimal. Seperti itu. Nah, mungkin yang tadi catatannya Bu terkait karyanya Bu Desma, sebenarnya itu sudah bisa dapat informasi sudah mendapat poin di pencarian informasi baru ya Pak Eko, yang mengikuti lokakarya atau seminar atau lokakarya ya atau diklat ya Pak Eko ya, sudah mendapatkan poin di situ. Tapi pengennya karyanya menjadi, apakah itu bisa diakui sebagai penelitian, laporan yang belum istilahnya dipublikasikan, masih laporan seperti itu. Nah, itu memang harus dicek Bu Desma, apakah
memenuhi standar penelitian, karena kerangka dari sebuah penelitian itu kita lebih seperti mencari tahu apa penyebab dan bahkan ada langkah solusi hasil dari penelitian yang kita kerjakan seperti itu. Jadi memang harus seperti Bu Francisca dikirim dulu ya Bu Desma ke Pak Eko biar nanti dicek. Oke, kalau bisa tinggal kita create judul sehingga menunjukkan itu penelitian yang ibu-ibu lakukan. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Baik Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Saya boleh lagi tidak, Bu? Boleh Bu Anik. Ini Bu, terkait untuk refleksi diri, apakah bisa itu nanti kita menggunakan kayak supervisi itu, Bu? Kan di sekolah kami setiap 1 semester dilakukan supervisi, Bu, setelah bulan kedua. Ini sudah masuk 1 bulan itu kami melakukan supervisi yang itu nanti dilihat oleh kepala sekolah ataupun wakilnya gitu, Bu. Jadi itu apakah bisa menjadi refleksi diri? Seperti itu. Iya. Monggo Pak Eko. Pak Eko tiba-tiba menghilang ini. Oh, ada. Pak Eko kadang ini freeze begitu, Pak. Iya, Bu. Nggak tahu ini kok. Sinyalnya, Pak. Monggo Pak Eko, ini Bu Anik menanyakan di sekolah itu ada supervisi yang dilakukan. Apakah supervisi yang dilakukan itu bisa kita tuliskan di dalam evaluasi diri? Begitu ya, Bu Anik? Ya. Oke. Mungkin yang dilakukan dugaan saya, supervisi yang dilakukan kepala sekolah itu namanya supervisi klinis mungkin. Artinya ada sebuah monitoring, lalu kepala sekolah memberikan sebuah solusi atas hal yang dia temukan, mungkin itu. Yeah. Kalau supervisinya jenisnya supervisi klinis diizinkan, Bu. Itu menjadi bagian dari refleksi. Syaratnya adalah tunjukkan produk sebelum dilakukan supervisi klinis dan lalu refleksinya, kemudian hasil setelah dilakukan refleksi. Jadi ada perubahan di mana itu yang perlu ditunjukkan, Bu. Kalau itu silahkan, boleh. Bu. Berarti yang ditunjukkan seumpama Pak ya, terutama di bidang RPP-nya Pak, biasanya yang kami dinilai juga Pak. Jadi mungkin apa RPP sebelum pas saat supervisi kami berikan RPP, habis itu setelah apa perbaikannya kami buktikan ini perbaikannya, seperti itu Pak ya. Betul, Bu. Dan nggak usah dibuat, kan biasanya kalau RPP yang lengkap itu kan semuanya dimasukkan ya Bu. Yeah. Mungkin karena yang misalkan yang ditemukan adalah permasalahan pada menjabarkan IPK dari KD misalkan. Ya itu aja. Semula IPK-nya ini, setelah ada supervisi muncul IPK yang baru ini. Sudah, itu aja Bu. Jadi RPP yang lampiran-lampiran RPP yang tidak ada perubahan nggak usah dituliskan ulang gitu, nggak usah disertakan gitu. Untuk menghemat, juga kami menghemat waktu untuk melihat dokumen, Bu. Oh, iya. Itu apakah cukup hanya 1 semester saja atau berapa kali Pak untuk pembuktiannya itu Pak? Supervisinya 1 kali aja boleh kok Bu, 1 RPP aja boleh kok. Iya. Oh, iya. Tidak harus 1 semester Bu. 1 RPP ada supervisi klinis, ada advis ya, ada saran yang diberikan, lalu Ibu tindak lanjuti, sudah cukup itu. Oh iya Pak. Jadi nggak harus 1 tahun atau bertahun-tahun Pak, cukup 1 kali aja dalam 1 semester. Aja Bu, kebanyakan Bu. 1 kegiatan refleksi itu hanya 1 spesifik aja gitu. Asal nanti ditulis detail ya Bu. Jadi temuannya apa ditulis, lalu perubahan yang dilakukan apa, lalu tunjukkan sebelum dan sesudah, itu cukup. Ya. Terima kasih banyak Pak. Iya, terjawab ya Bu Anik. Oh, Bapak Ibu yang lain silakan. Izin bertanya. Wah, akhirnya Bu Nana, Bu Pak bersuara dari. Tadi saya keluar masuk Bu, jadi ada acara di sekolah, jadi nggak bisa intens dengerin gitu. Jadi saya punya suatu produk untuk karya alpraga sederhana, alpraga trigonometri, yang sebenarnya sudah banyak
di tempat lain tuh banyak, tapi yang lain tuh manual, bikin sendiri dari styrofoam, papan atau apa. Kalau saya desain sendiri di Corel, kemudian anak-anak saya suruh saya cetak, anak-anak bikinin, akhirnya cuman merangkai gitu, tapi file Corelnya itu dari saya. Nah, apakah itu sudah bisa diakui sebagai karya teknologi sederhana begitu, Bapak? Prinsipnya boleh, Bu. Jadi bentuknya kayak program ya, Bu? Enggak sih, Pak, cuman file soft copy filenya aja gitu. Jadi kalau sekolah guru lain kan bikin manual sendiri. Kalau saya sudah file dari saya, terus anak-anak tinggal cetak gitu, Pak. Gitu. Kayak LKPD begitu? Alat peraga sederhana, Pak, roda trigonometri. Oh, itu yang ya. yang menentukan nilai sinus cosinus tangen pakai lingkaran itu ya, Bu? Iya, betul. Oke. Boleh. Oh, bisa, Bu, bisa. Boleh. Bisa nih, Pak, ya. Makanya silakan nanti mungkin dilengkapi dengan manualnya ya, Bu. Ya, betul. Petunjuk penggunaannya yang sudah dipakai buat anak-anak juga gitu. Benar, Bu. Oke. Boleh. Ya, makasih, Pak. Satu lagi, Pak. Jadi? Untuk yang publikasi, yang artikel populer itu kalau di web sekolah boleh nggak, Pak? Iya, tadi saya mau ngomong itu. Itu, berarti saya kelewatan. Iya, tadi saya juga lupa ngomong itu. Jadi Bapak Ibu yang punya produk misalkan tulisan ilmiah yang dimasukkan di web sekolah itu bisa kok dipakai sebagai ini, kan sudah dipublikasikan itu lewat web. Yang tidak boleh adalah lewat blog kan. Oke, ya. Sekolah Bapak Ibu yang sudah punya web, tulis saja membuat tulisan ilmiah populer. Saya kira tidak harus banyak kan itu. Dibuat satu lembar aja tentang sesuatu yang menarik tentang matematika begitu. Bisa, Bu. Itu bisa diakui. Nah, yang perlu dilihat adalah nanti kapan itu di-uploadnya di web. Ya, coba nanti saya copy linknya ke jenengan gitu, Pak ya. Mungkin bisa dilihat. Oke, jadi harapannya bukan menjelang ini lalu pada di-upload di web sekolah begitu kan. Terus katanya ada ini ya, ada cara untuk supaya kelihatan di-uploadnya agak waktunya dimundurkan gitu, kayaknya ada caranya ya. Saya katanya teman sih ada sih, Pak. Cuman sekarang Google-nya lebih canggih katanya. Oh gitu. Kalau teman saya angkatan pertama itu bisa. Kemudian saya coba kemarin ke operator sekolah juga. Wah, kayaknya nggak bisa ini, Bu, gitu. Memang kelihatan di publish-nya itu kelihatan tanggal yang diinginkan, misalkan tahun 2020. Tapi di link-nya di atas itu masih kelihatan Pak 2021. Jadi kata itu ya coba tadi saya lihatkan deh kenyenangan apakah masih bisa diakui. Iya, oke. Ya. Tidak apa, Bu, coba produk-produk Ibu kirim aja semua, Bu. Nanti biar penilai yang melihat apakah ini diakui atau tidak. Yang penting kita sudah masukkan banyak gitu, Bu. Oh ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Sita. Ya, Bu Ana, jejak digital itu nggak bisa hilang, Bu. Ya, jadi tadi terkait punya Bu Hana karya inovasinya itu bisa, Bu. Mungkin sedikit tambahan ketika proses mendesain Corelnya, gear-gearnya itu mungkin itu yang bisa Ibu record screen menjadi sebuah produk, terus nanti ketika anak-anak memainkan itu dan produknya itu juga divideokan dijadikan satu karya seperti itu bisa lebih meyakinkan, ya betul, lebih utuh dan menunjukkan itu punya Bu Nana dan diberi identitas. Oh ya. Nah, tadi Pak Eko juga sudah sampaikan di web itu boleh web resmi. Jadi tulisan karya tulisan karya ilmiah populer di mass media provinsi kabupaten web resmi. Jadi jika web sekolah yang penting bukan blog itu mendapatkan skor 1,0 bisa ya Bu. Tadi Pak Eko juga sudah bilang itu bisa dinilai. Oke. Terima kasih. Mungkin selanjutnya ada lagi Bapak Ibu. Kita stop di 12.45 ya Bapak Ibu. Aduh, harusnya hanya 1,5 jam ini, tapi karena Bapak Ibu begitu antusias sudah lewat nih dari 12:30.
Ada lagi? Karena tadi juga kita mulainya mundur 15 menit ya Bapak Ibu. Ada lagi? Ini karena saya bilang waktunya sudah mau hampir selesai, sudah tidak pada mau bertanya ini Pak Eko. Nanti jangan japri-japri ya, atau tanya di grup ya Bapak Ibu. Tanyanya terkait UKIN aja lagi. Oke, mungkin sedikit pengumuman Bapak Ibu untuk UKM PPG, baik itu UKIN, portofolio, Bapak Ibu nanti harus mendaftar di webnya langsung. Nanti akan banyak dibantu oleh Bu Vika ketika mendekati waktu-waktu penting. Begitu. Ya, Pak Ferry lagi, silakan. Terakhir Ibu. Masih mute Pak Ferry. Aduh, mana? Terakhir Ibu, minta maaf. Baru iya, teringat. Pak. Boleh yang terakhir. Mau bertanya ke Pak Eko, untuk refleksi diri ini Pak, pernah saya buat waktu itu tahun 2019 juga, masih di sekolah yang lama. Itu kami diberikan angket dari pengawas, lalu dari angket itu kami buat refleksi diri. Apakah itu boleh digunakan Pak? Soalnya tadi kan ini yang tadi Pak Eko sampaikan, untuk refleksi diri itu berarti dalam tanda kutip ada sesuatu yang kita lakukan. Itu berarti ada before dan afternya, ada sebelum dan sesudah. Nah, tapi refleksi diri yang saya buat waktu itu hanya berupa pengisian angket dan penjelasannya apa-apa saja yang telah kami lakukan dalam satu semester itu. Terima kasih Pak. Oke. Ini Pak, bedakan antara refleksi diri dengan evaluasi diri, Pak. Nah, kalau yang Pak Ferry lakukan, itu kalau saya tidak salah, itu bagian untuk itu instrumen yang digunakan untuk membuat rapot sekolah. Sekarang kan ada rapot sekolah, rapot mutu namanya. Refleksi diri bukan itu, Pak Ferry. Jadi refleksi diri lebih pada yang langsung berkaitan kalau refleksi kalau penilaian diri itu kan poinnya luas sekali ya Pak. Poinnya kan hampir semua aspek ditanyakan, ada skornya gitu kan ya. Nah, bukan, penilaian diri tidak sama dengan refleksi diri. Kalau penilaian diri itu suatu instrumen yang dipakai untuk melengkapi rapot mutu sekolah. Itu memang semua guru mengisi itu. Tetapi isinya itu lebih umum. Jadi tidak ada semacam perubahan sesuatu yang berubah setelah itu dilakukan begitu. Nah, refleksi diri yang di sini dimaksudnya adalah ada progres. Ada sesuatu yang sebelumnya, lalu dari hasil refleksi itu muncul perubahan. Nah, perubahannya itu ditunjukkan juga. Itulah yang dimaksud dengan refleksi diri, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Iya, terima kasih Pak Eko. Ada lagi Bapak Ibu? Masih 5 menit sebelum kita akhiri pertemuan siang ini. Iya, saya hitung sampai 3. Kalau jika sudah tidak ada, berarti kita tutup pertemuan siang hari ini. 1, 2, 3. Selesai Pak Eko. Oke, Bu. Terima kasih banyak Pak Eko untuk kehadirannya, Bu Vika, Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk ya akhirnya Bu Vika menunjukkan wajahnya. Terima kasih untuk kehadirannya pada pertemuan siang hari ini. Mungkin ada tambahan dari Bu Vika, ada pengumumankah yang harus Bapak Ibu ini dari bagian IT? Sementara ini belum ada, Ibu. Oke, Karena nanti juga dari kami belum dibekali mengenai hal terkait UKIN dan PPG. Oke, karena nanti ketika UKM PPG Bapak Ibu akan lebih banyak dipandu oleh Bu Vika yang khusus di bidang IT-nya. Ya, mungkin demikian cukup. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Ya, mohon Pak Yanu pimpin kita dalam doa.
Baik Bu, Bapak Ibu, kita akhiri dengan doa. Kita bersyukur kegiatan siang hari ini boleh berjalan dengan baik dan kiranya bisa ada manfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat berakhir pekan, sehat semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Sama-sama Pak Eko, Bu. Bu Sita. Terima kasih Terima banyak. kasih Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Eko. Bu Fika, Bapak Ibu semua. Monggo silakan meninggalkan. Terima kasih. Saya tutup ya Bapak Ibu untuk semua. Ya, Oke, Bu. tutup aja Bu.